sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibtahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga kita dapat selalu kita persembahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau hingga hari kemudian. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan bisa hadir, diundang, dihadirkan, didudukan, digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat majlis taklum. Karena tempat-tempat dimanapun yang berada adanya majlis taklim ataupun taklum itu adalah taman-tamannya surga. Bila mana orang yang belum bisa hadir ke sana berarti punya jiwa yang sakit. Jasad bila mana sakit, makanan madu pun itu rasanya karena jasadnya sedang sakit. Kalau seandainya iman kita lagi sakit, berarti kita malas untuk mengerjakan apa yang menjadi perintah. Jangan dibiarkan, karena itulah yang paling utama, sakit hati, sakit iman. Jangan merasa enak-enakan, karena yang menentukan kehidupan dunia selamat jadi orang sukses itu adalah yang setia istiqomah menjalankan apa yang menjadi perintahnya. Bila mana mengabaikannya, jangan salahkan siapapun, karena semua tidak ada ikatan, masing-masing punya beban. Berarti jawabannya ada di diri kita sendiri. Susah dalam menghadapi kehidupan, sakit dalam kehidupan, itu tidak ada kaitan dengan siapapun. Kalau masih kita mengkaitkan dengan urusan usaha, urusan pendamping kita, menyalah-nyalahkan, itu jauh daripada prasangka kita. Dan ingat, Allah akan tutup 40 pintu rezeki kita bila mana kesalahan kita digara-garakan dengan oleh siapapun. Nabi udah beberapa kali bilang, yang sudah terjadi tidak boleh diulang-ulang. Karena masa lalu itu bakal menghancurkan 10 kebaikan hari ini. Lihat di surah An-Nur, kalau kalian belum fakir terhadap sesuatu hal, Allah tidak akan membukakan pintu pertolongannya. Sedikit aja masih ada kotoran di hati kita, tak akan nampak kebesaran Allah. Maka dari itu tugas kita bersihkan diri kita dari hal-hal penyakit hati. Baik-baikan dengan orang yang menzolimi kita. Itulah tantangan kita. Berarti kita berusaha semaksimal mungkin agar apa yang kita cita-citakan bisa berhasil sampai mencapai keridhaan Allah. Karena ibadah itu bukan tok hanya sholat dan ngaji. Ngaji pun bukan sekedar hanya mencari ilmu, melainkan menghilangkan ketidaktahuan. Mengaji, sholat bukan cari yang bisa.
Cari yang senang menjalankan itu tadi. Kalau udah senang merasa kurang terus. Kalau merasa bisa segalanya, itulah kesombongan tentang orang yang punya ilmu. Merasa sudah bisa, kan nggak mau lagi belajar. Tapi kalau udah senang, berarti sehat lahir batin. Jadi kalau lagi nggak pada ngaji, lagi malas, berarti ingat jiwa kita lagi nggak obatin, langkahin, paksain. Kata Rasulullah, hadis, jangan kalian tidur dalam keadaan lapar. Kata dokter, jangan tidur, jangan makan kalau mau tidur. Pilih mana? Lebih pandai Jumatan ya. Jujur. Karena kalau makan kata dokter kolesterol naik, gula darah naik. Yang bikin gula darah naik itu bukan karena makanan, karena stres, punya tekanan, beteng lapar, mitek lewat, tekanan pikiran, akhirnya tidur nggak bisa nyenyak, naik akibat tekanan. Lama-lama ditekan begitu, itu bisa bocor. Jadi kita nurut siapa? Nurut Rasulullah apa nurut dokter? Alas ya bohong. Sieun sia kena penyakit. Maka dari itu mumpung kita dikasih kesempatan, hal-hal yang istilah sakit, segala permasalahan itu juga ada jawabannya. Percaya sama dokter apa percaya sama Quran? Kata hadis, sedangkan dokter bilang ini penyakit tidak ada obatnya. Hadis bilang semua penyakit pasti ada obatnya. Percaya kasasi. Ngomong merinding jadi ngadengenan. Bong kuburan anyar. Gila tekanan. Yang bikin beban itu berat gara-gara kita kepikiran. Ini kalau udah tentang kepikiran timbul jadi perasaan menyalahkan seseorang. Salah besar. Katanya pingin maju tapi pikiran kita masih terbelakang dengan kekhawatiran kita. Anut ngomong aing Islam, tapi sementara kita ikutin apa yang jadi ketentuan setan, matobei, tobeat, atau adat atau sifatnya setan, was-was, takut, mang-mang, marah. Kata matobei, yuwaswisu fi sudurinas, makanya digodain ke manusia. Habis beberapa kali ngomong ulang, ngikutin perasaan, karena perasaan itu penipu ulung. Kalau kita mengkhawatirkan masalah rezeki, sudah jelas-jelas kita termasuk golongan orang-orang yang murtad. Karena di situ huruf inna pernyataannya daripada Al-Quran. Sungguh-sungguh aku akan cukupi semua kebutuhan kalian. Ulasannya prok batok, mentang-mentang lidah tak bertulang. Tapi jangan dibilang lidah tak bertulang, tidak bertulang pun bisa ngangkat pinggang. Iya. Saya tuh bisa ngomong, angkat dikit, diangkat tuh pinggang. Ya, ngomongin ke orang, hina orang, pasti pinggangnya lari, dikejar orang yang hinanya. Berarti lidah tak bertulang bisa mengangkat pinggang. Ya sudah jeroting langgana. Kan saya paham.
kita menjadi orang yang selalu berkecukupan. Hilangkan beban-beban tadi, terus berusaha, jangan ngomongin sudah. Kalau sudah pasrah itu tandanya ada bukti nyatanya. Berarti kita sudah lurus di dalam melawan rasa khawatir kita. Jangan terus-terusan kita berpola pikirnya seperti ini. Ini mumpung hidup. Baca di sholat, janji Allah orang yang bertawakal. Makanya dia ngomongin kalau dibuka itu Al-Quran semuanya hanya satu isinya, takwa. 3.000 lebih ayat Quran dibongkar semuanya, cuma satu isinya takwa. Lain takut sama yang tua. Takwa kebagi 3. Jadi dicoba nih, bukan ngaji pingmai, ngaji kuping, ngaji tek, ngaji praktek balik di dia, dipraktekkan, dicoba, dijajal. Bagaimana kita mau tahu? Makanya jelas, jangan ngaku-ngaku orang beriman kalau belum ada ujian. Kalau sudah memahami betul kita dikasih sakit, itu tanda Allah sayang sama kita. Allah lagi ngeluarin penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita. Sekian puluh tahun kita nggak sakit, sekali sakitnya itu tanda Allah sayang mau ngeluarin penyakit yang ada di tubuh kita. Salah satunya, ingat ayatnya, Pak Inna ma'al, itu udah bacaan bagi semur jengkol, make pedes sasendok makan, tidak lupa pakai gula belum sabatok, jengkolna 3 biji, dibaca bae sibuk mual jengkol. Al-Quran hanya toh dibaca, tapi tidak ada dipraktekkan, tidak akan berasa nikmatnya keimanan kita. Malah disebut penistaan, dibaca tapi tidak dipraktekkan, lebih gawat. Tapi lumayan ayah ibai, ayah pahalan baik, pahala maca burung. Yang hebat itu melaksanakan apa yang menjadi buku pedoman ini. Ini kan buat pedoman Al-Quran. Yang gak paham nih macam mata kuda ngaji. Abi gara-gara ngaji ya. Lain aing paling bener, lain paling bisa. Jadi aing inget deh. Punya pertanyaan, jadi nama pinter tuh. Berarti kan abi nagaya untungan, makanya belajarnya majlis taklum, lain taklim. Aing lamun bener mah hayang ngadukan peler di dia, gepeng-gepeng peler aing. Makanya abi tahu diri, abi juga sama. Makanya yuk kita bareng-bareng mempraktekkan apa yang menjadi aturan hidup kita. Jangan menyalah-nyalahkan siapa-siapa. Abi udah bilang sekali lagi, kalau mereka itu buruk, aku lebih buruk daripada mereka. Nggak ada dari sononya, kebanyakan. Dari kodok dan kodarnya itu sudah masing-masing. Rezeki kita masing, tidak ada hubungannya dengan suami istri. Istri juga itu masing-masing. Ulah milih lamun aing kawin, mesen yang masih bujangan, yang masih lajang. Ya Allah, berikan wanita yang cantik buat pendamping hidupku. Siang saya takdirna bakal jelema gendut hideung. Teu bisa mesen. Panis ditulis ke dina takdirna, saya tepat sakala takdir teiman hirup. Masalah rezeki nggak usah khawatir, karena udah diterangkan dalam ayat-ayat. Banyak tuh ayatnya. Yang jaminan dari Allah masalah rezeki, jadi nggak usah takut lagi. Hese maka Nabi hese amat nyantai hese, ngerada telat. Khawatir ben waya. Pada gagas semuanya, tapi hati Hello Kitty. Cemen. Iya, karena ngaji mah bapak-bapak kurang, ibu-ibu paling pintar. Cemen. Karena ibu-ibu mah boga sesuatu hal keistimewaan, paling nurut kalau diomongin. Makanya dia mah mudah memaafkan, tapi sulit melupakan. Ahli sejarah. Pas saya siapa iya, diungkit sejarah nu baheula.
10-an tahun inget saya. Ayo dangdutan, panglobana pasti bapak-bapak. Namun ngaji kieu mah ibu-ibu nu loba. Makanya yang paling, kata Abi, yang paling hebat, kalau seandainya kita keluar dari sini, orang baik yang hebat itu adalah bukan di dalam majlis tapi di luar majlis, dipraktekkan ya. Kalau kita mempraktekkan nikmat, ulah bakal bosen. Kok mesti ingat Sayyidina Ali mah berdoa 10 kali nggak dikabulin, alhamdulillah nyampe ke 100 kali, terima kasih ya Allah nggak dikabulin. Saya bisa. Oh, aja percaya dia. Siapa tadi kabulkan 3 kali, enak ngedoana. Pundung. Pundung. Bukan manusiawi, setanawi. Manusia bukan dari gitu sih, bukan iman. Asnawi, lain setanawi. Jadi intinya jalanin kehidupan kita, karena hidup kita, mati kita sudah diatur oleh Allah. Masuk surga nerakanya pun sudah diatur. Jadi kita karena banyak pertimbangan kekhawatiran kita, akhirnya semua permasalahan jadi lama. Dicoba jangan begini terus kita terpuruk. Bagaimana Allah mau memberikan mauna, Allah mau memberikan pertolongan bila mana wadahnya masih kotor. Dalam menyikapi hal yang baik itu semua Allah tidak menjolimi hambanya. Kalau Allah mau menjolimi, nggak usah menjolimi, dipayan langsung ke Allah babari. Orang lain yang berbuat maksiat dimatiin, bisa Allah. Cuman Rahman Rahim Allah lah yang selalu memberikan kesempatan sama kita. Ini bagi orang-orang yang kufur nikmat, bagi orang-orang yang nggak bisa bersyukur sama Allah, ulah ngeluh, nggak bisa terima kasih maido. Nanti bahasa maidonya, sama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia nama maido naon? Oh lain. Mau ngerti saya tanya di beberapa Indonesia tak? Saya tahu. Itu aja bahasa Indonesia. Tambang kaning non siapa kaning? Sama. Maka dari itu. Wah, wajang awan. Maido bener tadi Indonesia lah. Maido non maido. Ngeyek mencela. Nyepelekin. Makanya kalau kata Abi, kalau merenungi diri sendiri jangan sendirian. Allahnya murka. Kalau meratapi diri ini, ya Allah, ini gara-gara dia sih. Gara-gara dia sih. Orang kita yang ngerasain bebannya kok nyalahin orang. Kita yang ngerasain. Jadi kalau saling menyalah-nyalahkan, hancur dunia. Bapak-bapak sebagai pejuang-pejuang pencari nafkah, pejuang-pejuang fisabilillah, pejuang pencari rezeki, yang sudah tahu jangan jawab. Abi mau nanya, bapak-bapak, kalau seandainya mencari rezeki, Abi mau nanya, udah tahu enggak Allah tempatkan di mana sumber rezekinya? Yang sudah tahu jangan jawab. Enggak tahu kan? Kalau seandainya enggak tahu, berarti kita kurang rezekinya. Abi kasih tahu nih, yang Allah titipkan rezeki bagi seorang suami ada di anak istrimu. Bahagiakan mereka. Jangan dibikin sedih, jangan disalahin, jangan diomelin. Perempuan itu bukan untuk dicaci, melainkan untuk dicintai. Benar sih. Nyeri saya ditengahkan pamajikan. Puluh kena burungan. Masak sorangan ya sorangan. Lebih baik terjebak hujan dalam perjuangan daripada terjebak cinta yang bakal ditinggalkan. Siapa yang ngomong baik status ya. Jangan rasa sih tinggal di pemajikan sakit. Bukan itu aku kumaha siap wow senang.
Makanya sayangi. Bagi perempuan juga, awas, sayangi suami kalian, karena itulah ladang ibadahnya. Daripada disayang orang, sayang orang aja nggak boleh. Makanya selama ini menganggap suamimu, imammu itu adalah seperti binatang. Sampai sekarang tuh perempuan, ibu-ibu, wabil perhatikan, ibu-ibu nih kalau kasih makan nungguin nggak di situ? Nih kalau perempuan yang solehah ahli surga, tungguin sampai suami beres makan di situ. Gimana? Apa bedanya nasi ayam? Tinggalkan. Sediain makanan. Berdiri, main HP. Apa bedanya dengan binatang? Jauh. Makanya sebelum menyalahkan seorang, muhasabah, introspeksi diri. Jadi maksiat yang dibilang maksiat lain zina, maksiat yang berkelakuan yang tidak diridhoi oleh Allah. Marahin orang, marahin anak. Udah jangan dimarahin anak mah. No, orang juga kalau diomelin anak raja, anak bagus, anak ganteng. Siang kuariman gua asal dia ngalah kesaha. Kalau ngomong emang ngalah kata tangga. Makanya kalau punya anak ditimbang dimandiin, ay cantik amat anak aku ini. Pan lain siapa? Ay cantik amat anak siapa sih? Datang indung kolotna, ay cucu siapa? Mau lotot sia orok. Awas, banyak yang durhaka anak gara-gara dikasih pemahaman seperti tadi. Jadi aku batur. Nanti sudah dewasa nggak bakalan ngaku. Sia datang indungnya nong anak kicrik-kicrik bekan itu. Ai ibu siapa ini? Oh sia karma, sia demi Allah. Setelah ngaku ya ke anak. Anak saya Bagong. Itu kan kalau dibilang susu itu ngaruh. Kita lagi punya anak perempuan. Kalau dulu makan suka disusui itu zaman dulu mah. Jangan disusuin oleh yang punya anak laki-laki. Mungkin jadinya anak orang jadi waria. Mall almarhumah aluminium kan. Jelas. Ya. Nah, karena kita sebagai sumber daripada rezeki seorang suami, maka dari itu bukakan kita pintu yang lebar-lebar, jangan pun pandang suami yang jelek-jeleknya. Karena kesuksesan seorang suami ada istri di belakang yang mendukungnya. Jadi lamun tesa jalan, tesa ideologi, jangan berharap akan bahagia dunia akhirat. Hari ngomong kayak Nabi kurang iya di surga bakal bersatu enggak dengan suami. Kalau seandainya kalian bikin bersatu, jangan lupa kalau mati bawa buku nikahnya. Kumurkan dirinya sekarang. Kalau ingin berkumpul di sana dengan suami dengan keluarga, sejalankan apa yang menjadi aturan daripada imam. Suami mau bicara apapun anggap itu sebagai jamu buat kita, karena kita punya ingin kebahagiaan. Jadi jangan berharap timbul bahagia kalau tidak proses dalam kesedihan. Semuanya berproses. Dari baik gak mungkin jadi baik kalau emang tidak didasari dengan tidak baik. Cuman kita gak boleh terpuruk yang tidak baiknya. Blokir takabeh. Masa depan itu sudah ditentukan ke Allah.
dek jadi naon kawin jeung saha geus diatur ku Allah. Kudu dipusingkeun. Di Al-Quran Allah menyatakan masalah rezeki, masalah masa depan jangan kalian khawatir, karena sudah aku takdirkan di kodo dan kodarnya. Jadi sia nu eueuhan dirinya hayang kawin opat moal sampai keksrek. Jadi kalau seandainya suami yang pingin nyandung, no nyandungnya. Bahasa Indonesia ana maksudna mendua mah buah teh anu di Jawa teh. Oh, mendua mah bakwan dusun. Nah, es nyata belah. Madu. Hari madu mah. Air nawaran Bambi, ieu madu asli. Moal lain pas saya pasti nama jeung bumi. Maksudnya kumaha deui pan eta sia nawaran ka ini madu asli. Mana teh umi. Ayo orang ge ngomongna madu murni. Tanpa efek samping cenah di pakai hayang aya daharna ge. Efek mah kudu kahare. Ka samping aing nemak naon. Ngerti gitu, Pak. Ngerti, Bu. Iya. Jadi intinya apapun juga tentang kita, kalau seandainya kita kalau ingin berlalu dari permasalahan kita, bersihkan hati kita dari pikiran yang emang selagi kita sakit, lupakan sakitnya. Kalau ingin cepat nih, nikmati rasa sakit tadi dengan rizki ataupun kenikmatan, kita mikirin yang lain. Saya dikasih sakit, saya disuruh istirahat sama Allah. Kalau seandainya saya nggak sakit, mungkin masih muter jalan. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih aku diberikan sakit. Berarti Allah sayang sama aku, disuruh istirahat. Tapi lain urusan ngajinya, ya mau urusan alhamdulillah ya Allah. Dikasih malas untuk ngaji, lain nama. Tamang ajam saja. Kenapa hal-hal yang jelek kadang-kadang kita sudah diadukan ke ngaji ya, ngadengnya habar habis disan keluar apa diuk sih nyepepet jubur siang setengah nak usad kesot ayah penting bi cina itu dulu datang dulu pada tengah ayah harus dia nak harus berangkat Jumat ayah berhalangan. Jadi sudah mutlak jelas kita memperlihatkan urusan dunia lebih penting daripada urusan akhirat. Itu diperlihatkan sama Allah. Hari ngomong orang ngadoa yang geura ya Allah, kabulkan segera ya Allah. Cek Allah tanggung dia deh besok itu kain. Pesan digoro kenadan Allah. Kayak keadaan. Terus pengen siapa ngomongin dunia. Kata Allah ngegroken. Makanya orang yang paling dicintai oleh malaikat itu adalah menunggu ya amalan aja. Tiba di qobliyah subuh sampai duha. Aing taruhan demi Allah hari tak kene kabayar sia lunas hutang segede gunung ge. Tapi syaratnya ulah berangkat dari pas bedug subuh sebelum sholat subuh qobliyah ya fajar sholat fajar. Dari situ sampai sholat subuh sampai kita duha itu langsung dimustajab gitu. Amalan yang enggak berangkat dari sebelum subuh qobliyah subuh sholat fajar lah sampai subuh sampai ke waktu duha enggak boleh kemana-mana mirip. Namun ayah suami ayah anak izinnya lah ini sekolah kayak dahar mah kayak jam 10 soalnya mama cek wiridan nek menta jadi kumana kayak dahar atau suaminya boleh. Yang paling sering kena penyakit pikun bukan perempuan, laki-laki. Diobservasi. Karena begitu bangun pamajikannya sudah berputar otaknya, nasi goreng apa goreng nasi. Udah sare.
Makanya jauh ke pikun. Kalau laki-laki paling ngopi udun. Jadi otaknya berputar. Makanya paling terbanyak penyakit pikun itu terjadi kepada pihak laki-laki. Kalau penyakit diabetes, penyakit kencing manis itu rata-rata perempuan karena sering makan janji manis dari suaminya. Makanya diabetes. Bismillahirrahmanirrahim. Ajibtu liman yu'minu bil qadari kaifa yahzan. Ajibtu liman yu'mina bir rizki kaifa yat'am. Ajibtu liman yu'minu bil mauti kaifa yafran. Jelas. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku heran dengan seseorang yang beriman kepada takdir. Bagaimana dia dapat bersedih? Aku heran dengan seorang yang meyakini bahwa rizki berasal dari Allah. Bagaimana dia dapat lelah? Atuh lihat. Ini Abi jalankan, biarpun kurang ilmu, tapi Abi dicoba dijalankan, berasa nikmatnya. Gak ada yang terlewati, mau apa aja, itu belum seberapa pengerjaan ibadah kita. Hanya punya sekucil keyakinan. Yakin bang bukan di mulut, di hati. Allah pun mengangkat doa itu bukan di mulut, tapi di hati. Ini hatinya harus bersih. Kalau belum bersih, gak mungkin Allah menampakkan kebesarannya. Blok. Sawai mah tuh di rupiah cager. Ya Allah, heran dari zaman Cina kuai geus dijamin dia. Masalah rezeki dunia, materi, harta, doa sudah aku jamin dengan syarat aku gak mau diduakan oleh urusan apapun. Abi bilang jangan jadi manusia yang hotspot. Hotspot itu bila mana dekat tersambung, jauh dikit cari perangkat lain. Orang hotspot itu ibarat pohon pisang, pakai jantung nggak pakai hati. Makanya peka. Sumber ini udah dikasih tahu jangan disakiti anak istrimu, biar sumbernya nggak tertutup. Kalau belum kita bisa memenuhi segala keinginan istri, jangan diomelin. Soalnya perempuan itu rata-rata banyak halu, banyak mimpi, karena capek urusin anak, beri ngasih makan, kadang-kadang berhalu hayang amat ya kak. Bosan di Indonesia hayang ke Indomaret. Main ketak bae, duit di mana, mikir. Biasa kita boga. Batur pecah deui lamunana. Pan manehna lagi nyahueun, kantong urang nyahueun. Bantuan intina geus gampang begitu mah. Nanti siang juga beli. Senyum kan dia. Padahal dia juga tahu. Ada juga yang ngejin, ya udah besok. Kan biasanya besok mau lupa ini. Gitu niatnya. Jadi nggak dikasih sama Allah kebesaran tadi. Baiknya anak istri yakin, mantepin biar mereka percaya sama kita. Ya udah mah, gampang doanya. Nanti siang kita berangkat. Gitu. Makanya anak tuh rata-rata Senin sampai hari Jumat mereka jarang bangun pagi karena punya tekanan besoknya harus sekolah. Makanya dari Senin sampai Jumat kita ke mall. Kan sekolah kan pulang sekolah. Yang penting bangunnya pagi-pagi. Yang mau patah Semarang nih. Sampai Minggu. Sabtu Minggu oke bisa dilihat. Anak udah pada rani, udah pada siap. Karena mau jalan, karena tidak ada tekanan.
Makanya kalau menghadapi anak pura-pura sakit, kenapa nggak sekolah? Sakit perutnya, ya udah tidur aja. Jam 8 mana udah bangun dia jam 8 coba lihat. Kan aman nggak ke rumah sakit tuh. Anak kalau dipaksain diomelin, dia punya tekanan dari orang tuanya, nggak bakalan bener sekolahnya. Besoknya dia bikin lagi alasan apa lagi nih. Kalau kayak begitu diikuti nama kita, ya sudah jam 8 mau alasan apa lagi dia? Mau sakit lagi? Kemarin kan main. Jadi anak itu nggak boleh punya tekanan. Kenapa? Dia belum tidur, punya PR. Ya sudah sini Abi kerjain. Bisa emang Abi? Sudah baik gitu kan. Jangan gogel ya. Anak jadi senang, tidur nyenyak. Abi kerjain tuh PR-nya. Sukanya ditegur anak kurang. Siapa yang ngerjain ini kok tulisannya bagus? Abi. Kok Abi yang ngerjain? Kan PR Bu, pekerjaan rumah. Di rumah itu ada Mumi, ada Abi. Namanya pekerjaan rumah siapa aja yang ngerjain. Nah bebas. Tapi kan anak bisa tidur gara-gara PR-nya kita kerjain. Ya nggak sekolah satu hari kan nggak bakalan sampai nggak naik. Ini harus ikutin, jangan ditekan-tekan anak. Nanti awas, jiwanya jadi parah. Paham ya? Jadi kalau paham, menyikapi hal-hal yang jelek, jangan langsung kita dilawan dengan nafsu, bikin nafsunya jadi mutmainnah. Karena semua apapun namanya yang jelek itu cara Allah, kelihatan kasat mata, berasa di hati itu jelek, padahal itulah cara Allah untuk mengangkat derajat kita. Allah untuk menjawab segala persoalan kita. Karena doa-doa kita sudah nyampe kepada Allah. Makanya bisa nyampe kepada Allah, timbullah soal. Pendaftaran nih, kalau kita diterima pendaftaran kita kan pasti datang soal. Nah, soal inilah yang perlu kita pelajari. Soal ini kan kita yang lagi ujian, nggak boleh menyalahkan siapapun. Ujiannya kita, karena kita yang merasakan bebannya antara kita dengan Allah. Kalau mengkaitkan si A si B, bicara kanan, ku guru, ini lagi tes, bisa nggak panggil orang tua, tetangga, istri semua? Kan nggak bisa, nyontos sebelahnya aja diomelin. Begitu pula beban yang kita rasakan antara kita dengan Allah, nggak ada kaitan siapapun. Wah, iya kegarasi mewajikan jadi suwe. Nah itu bukan, istrimu lah yang membuat jadi diangkatnya derajat kita. Sampai Nabi apa yang istrinya Siti Maryam? Nabi apa yang istrinya Siti Maryam? Supaya itu ajar Nabi pohomai. Aduh, hah? Maryam, Ibrahim bukan, Siti Hajar Ibrahim. Oh bukan Maryam, siapa ya? Oh iya, punya suami ya. Siti Maryam makan Nabi Isa ya. Siti Maryam. Iya, pan jadi pohonnya. Ada satu nabi yang belajar tentang masalah rezeki ke istrinya. Aduh, kain siapa dia? Siapa ingat ada momok Komaria? Banyak Komaria. Siti Komaria, tak bener. Ay. Ngaran pamajikan Nabi Musa. Hah? Bunuh. Ya Maya, saya nggak tahu gitu. Bodoh. Benar. No, bono. Nah, boleh teruskan lah pohon. Jadi
setiap dia pulang ke rumah itu Nabi itu selalu banyak makanan di seorang istri tadi. Nabi sampai nanyain, itu makanan dari mana? Oh iya. Tuh kan cik ini tadi Siti Maryam itu bukan salah lagi. Kayaknya pamannya, bukan istrinya, pamannya ya, keponakannya. Nah sampai Nabi Zakaria belajar ke Siti Maryam. Makanya sering itu tetap istri itu manusia. Dia sumber rezeki kita, itu dia yang dititipin sama Allah. Makanya hati-hati dengan istri tadi. Abi ini mau berangkat, udah nyampe ke sono mau jikiran, balik lagi. Mi, doain mau berangkat. Oh iya, jadi Dolores Bi. Dedi Dolores apa? Titi DJ. Apa Titi DJ ini hati-hati di jalan. Ya udah, Dedi Dolores kan. Mohon doa restu. Ya udah, Elvi Sukaisi. Nanti Elvi Sukaisi, artis. Kita itu manusia bukan batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.